Tentang pengertian organisasi dan perkantoran. Ada banyak macam organisasi dan banyak pula rumusan tentang pengertian organisasi. Namun, secara sederhana dapat dikatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem kerjasama di antara sekelompok orang demi mencapai tujuan yang disepakati bersama. Nah, sejalan dengan itu, Peviner dan Sherwood memberikan definisi organisasi sebagai suatu pola dari cara-cara dalam mana sejumlah orang yang saling berhubungan, bertemu muka secara intim dan terikat dalam suatu tugas yang bersifat kompleks, berhubungan satu dengan yang lainnya secara sadar menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula secara sistematis. Nah, di sini ada pengertian kantor. Dari bahasa Belanda kantor adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau suatu perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Kantor sering dibagi kepada dua jenis. Yang pertama ada kantor besar, dia bertempatan di pusatnya, dan yang kedua ada kantor kecil. Kantor kecil itu ada seperti kantor cabang. Adapun 5 fakta dalam organisasi perkantoran. Yang pertama, setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia atau yang disebut SDM yang terlibat dalam interaksi sosial baik disebabkan oleh struktur formal maupun struktur informal. Yang kedua, interaksi dalam sistem sosial tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan, baik yang berhubungan dengan arus pekerjaan maupun arus informasi. Yang ketiga, sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran memiliki hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun eksternal. Nah, yang keempat, setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang sebagian darinya merupakan alasan tindakannya, dan masing-masing orang mengharapkan organisasi dapat membantu mencapai tujuannya. Nah, yang kelima, interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama, yang mungkin berbeda tetapi berkaitan dengan tujuan-tujuan individunya. Berdasarkan dari kelima fakta yang tadi sudah dijabarkan, pengertian organisasi perkantoran adalah organisasi perkantoran mencakup susunan, staf dan alokasi tugas, dan tanggung jawab dalam mengolah data, memasuk informasi, dan untuk pembuatan keputusan dan merawat aktiva. Selanjutnya di sini ada prinsip organisasi. Prinsip organisasi merupakan hal yang terpenting bagi suatu perusahaan atau organisasi. Prinsip akan menghasilkan keefisienan dalam penggunaan sumber daya perusahaan, khususnya sumber daya manusia dan keuangan. Menurut New York, L.B. Killing dalam bukunya Modern Office Management tahun 1970 menyatakan ada 8 prinsip organisasi perkantoran yang esensial. Yang pertama ada prinsip tujuan. Tujuan organisasi perkantoran atas kelompok fungsi dalam organisasi perkantoran harus dirumuskan dan dimengerti oleh setiap pegawai itu sendiri. Yang kedua ada prinsip kesatuan fungsi. Setiap organisasi perkantoran terdiri dari sejumlah fungsi yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi. Yang ketiga ada prinsip hubungan individual. Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang harus melaksanakan pekerjaan. Walaupun organisasi perkantoran merupakan sebuah sistem, orang per oranglah yang menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Yang keempat ada prinsip kesederhanaan. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya, dan interrelasi yang jelas mengurangi keraguan. Yang kelima ada prinsip wewenang sepadan dan dengan tanggung jawab. Setiap orang dalam organisasi perkantoran harus diberi wewenang yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keenam, ada prinsip laporan kepada atasan tunggal, agar setiap personalia mengetahui dengan jelas kepada siapa dia melapor. Tiap petugas dalam organisasi perkantoran tersebut harus menerima perintah dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, ada prinsip kepengawasan dan kepemimpinan.
kepemimpinan dan pengawasan yang efektif harus ditegakkan sehingga tujuan organisasi perkantoran dapat tercapai. Yang kedelapan ada prinsip jangkauan pengawasan. Jangkauan pengawasan di bawah pengawasan langsung dari seorang manajer kantor atau seorang pengawas baiknya dibatasi. Nah, semakin jauh pengawas manajer kantor, semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Putri Nur Fitrialin. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagan atau struktur organisasi kantor. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi menurut Herbert dan kawan-kawan. Menurutnya, suatu organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama di mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas untuk dilaksanakan. Selanjutnya, pengertian dari struktur organisasi menurut Gomez Mejia dan kawan-kawan adalah hubungan formal maupun informal antar anggota suatu organisasi. Struktur organisasi memperlihatkan hubungan antara pimpinan maupun bidang-bidang pekerjaan sehingga jelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, struktur organisasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, the operating core. The operating core yaitu pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar. Yang kedua ada strategic effects yaitu manajer tingkat puncak. Yang ketiga ada the middle line yaitu manajer yang menjembatani manajer tingkat atas dengan bagian operasional. Yang keempat ada the technostructure yaitu orang yang diserahi tugas untuk menganalisa bentuk standarisasi dalam organisasi. Dan yang terakhir ada the support staff yaitu orang yang memberi jasa pendukung. Baik, selanjutnya adalah kegunaan dari bagan organisasi. Yang pertama, dapat mengetahui besar kecilnya organisasi. Yang kedua, dapat mengetahui garis-garis saluran wewenang. Dan yang ketiga, dapat mengetahui berbagai macam satuan organisasi yang ada. Selain itu, kegunaannya juga dapat mengetahui perincian aktivitas dari masing-masing satuan organisasi. Untuk jenis dan macam bagan organisasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu bagan organisasi induk. Bagan organisasi induk adalah bagan yang menunjukkan gambar struktur organisasi pokok. Selain itu, untuk bagan pelengkap adalah bagan organisasi yang menunjukkan gambaran struktur dari satuan organisasi atau jenjang tertentu. Materi selanjutnya adalah elemen utama struktur organisasi. Yang pertama ada kompleksitas, yaitu memperlihatkan derajat diferensiasi dalam organisasi, baik diferensiasi horizontal, vertikal, maupun spasial. Untuk lebih detailnya, diferensiasi horizontal terjadi karena berkembangnya beragam unit dalam organisasi berdasarkan orientasi pekerjaan, sifat-sifat tugas, dan pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Yang kedua, ada diferensiasi vertikal berkaitan dengan gambaran dari susunan hierarki dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada diferensiasi spasial, yaitu gambaran sejauh mana fasilitas dan personel organisasi tersebut secara geografis. Organisasi yang memiliki kantor tersebar luas akan menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi. Selanjutnya masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Yang kedua ada formalitas berkaitan dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki organisasi. Dokumen tersebut meliputi prosedur-prosedur, job description, regulasi, dan kebijakan manual dari organisasi. Yang ketiga ada sentralisasi. Sentralisasi ini melihat sejauh mana otoritas formal untuk membuat pilihan-pilihan bebas terkonsentrasi pada sebuah unit, sehingga para pegawai memberikan input seminimal mungkin dalam pekerjaannya. Beralih pada penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau kegunaan struktur dalam organisasi. Yang pertama, ada kejelasan tanggung jawab. Maksudnya di sini berfungsi agar setiap anggota mendapatkan tugas, peran, dan tanggung jawab berbeda-beda, sehingga setiap orang dapat berkontribusi dengan caranya masing-masing untuk membesarkan organisasi. Yang kedua, ada kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi ataupun melakukan hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Yang ketiga, kejelasan uraian tugas berfungsi untuk melakukan pengawasan
Dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraian tugas yang diberikan sudah jelas. Yang keempat, ada efektivitas kegiatan. Maksudnya berfungsi agar sistem terstruktur rapi dan semua perencanaan dapat mudah dijalankan. Hal ini berarti penghematan waktu dan sumber daya yang bisa saja terbuang sia-sia tanpa struktur yang jelas. Uraian tugas. Pekerjaan kantor berarti kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan. Mencatat keterangan atau kejadian berarti mencatat semua yang dilakukan sehingga menjadi keterangan yang kelak dapat lebih berguna. Pada kenyataannya, pelaksanaan kegiatan dapat diadakan dengan menggunakan mesin, alat hitung, atau cara lain yang dikerjakan dengan manual, dengan maksud dan tujuan yang tetap sama, yaitu membuat atau menyediakan informasi yang berguna untuk semua pihak. Satu jenis pekerjaan kantor. A. Menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala informasi yang belum ada atau informasi yang masih berserakan di mana-mana. Sehingga siap digunakan saat diperlukan, contohnya mengumpulkan data, mencari informasi, membuat clipping, dan lain-lain. B. Mencatat, merupakan kegiatan tulis-menulis mengenai data-data yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang mempunyai arti dapat dikirim dan disimpan, contohnya membuat surat, membuat notula, dan mencatat kegiatan, serta dan lain-lain. C. Mengolah, merupakan berbagai macam kegiatan untuk mengerjakan data dan informasi agar dapat tersaji dalam bentuk laporan yang lebih berguna. Contoh, membuat rekapitulasi data, membuat laporan tertulis, dan membuat laporan keuangan. D. Menggandakan, merupakan kegiatan memperbanyak informasi dengan berbagai cara dan alat, sebanyak jumlah yang diperlukan, contohnya memfotokopi surat, mencetak informasi, dan lain-lain. E. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan informasi dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lain. Contoh, mengirim email, faksimile, surat. F. Menyimpan, yaitu kegiatan meletakkan informasi dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Contoh, menyimpan surat, arsip menyimpan data, atau informasi ke komputer, menyusun buku di perpustakaan. G. Melakukan komunikasi, yaitu kegiatan melakukan pengiriman ide atau gagasan kepada pihak lain baik langsung ataupun menggunakan media dan mendapat respon dari penerima pesan, contohnya korespondensi, telepon, konferensi, chatting. H. Menghitung, kegiatan melakukan penetapan data yang berkaitan dengan angka, contoh menghitung hasil penjualan, menghitung data keuangan. I. Pekerjaan lainnya, yaitu pekerjaan-pekerjaan kantor lain yang mendukung tugas utama perusahaan, contohnya pelayan tamu, kurir, cleaning service. Selanjutnya, merancang, menganalisis, mendeskripsikan pekerjaan. Rancangan pekerjaan didefinisikan oleh Gomez Mejia sebagai proses pengorganisasian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ada 3 hal yang penting yang berpengaruh dalam merancang sebuah pekerjaan, yaitu analisis alur kerja yang mendeskripsikan bagaimana sebagai input menambah nilai terhadap sebuah pekerjaan yang nantinya akan dilanjutkan oleh pekerjaan lainnya. Yang kedua adalah strategi bisnis yang diambil dan bagaimana struktur organisasi yang paling tepat dan strategis tersebut. Ada 5 pendekatan yang dapat digunakan dalam merancang pekerjaan. 1. Penyederhanaan pekerjaan. Asumsi ini didasari oleh pekerjaan dapat diuraikan menjadi lebih sederhana. 2. Pemekaran pekerjaan. Pendekatan ini menurut Gizi, pendekatan dilakukan dengan memekarkan sebuah pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. 3. Perotasian pekerjaan. Pendekatan ini dimungkinkan untuk merotasi karyawan di antara pekerjaan yang ada tanpa mengubah sebuah alur pekerjaan. 4. Memperkaya pekerjaan. Pendekatan ini dilakukan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan menantang bagi seorang karyawan. 5. Desain pekerjaan berdasarkan tim. Pendekatan ini dilakukan dengan memberi wewenang bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang diberikan setelah pekerjaan tersebut dirancang.
Rencana berikutnya adalah analisis pekerjaan, yang merupakan pengumpulan informasi yang digunakan dalam membuat suatu keputusan tentang pekerjaan. Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Dan biasanya dalam melakukan sebuah analisis pekerjaan itu diajukan beberapa pertanyaan yang diperlukan. Analisa pekerjaan akan lebih bermanfaat dalam rangka memberikan informasi mengenai aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konsep pekerjaan, serta lebih jauh lagi. Analisa pekerjaan juga dapat bermanfaat sebagai salah satu persyaratan personalia kaitannya dengan proses penarikan karyawan. Oleh sebab itu, analisa pekerjaan sebenarnya perlu ada dan perlu dilakukan agar suatu organisasi dapat menetapkan uraian pekerjaan, spesifikasi, dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan langkah terakhir adalah menuangkan hal yang telah diidentifikasikan, dijelaskan, dan didefinisikan oleh analisis pekerjaan ke dalam sebuah dokumen tertulis yang disebut dengan deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah dokumen yang berisi tugas, kewajiban, tanggung jawab yang menggambarkan apa saja yang harus dilakukan oleh pemegang pekerjaan tersebut. Ada dua jenis deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan secara khusus yang merupakan ringkasan dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan. Deskripsi pekerjaan secara umum yang mencakup hal-hal mendasar mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. 4 elemen penting deskripsi pekerjaan. 1. Identifikasi informasi. 2. Ringkasan pekerjaan. 3. Kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan. 4. Spesifikasi pekerjaan dan kualifikasi minimum. Aspek tersebut merupakan aspek inti yang harus dipenuhi oleh organisasi apapun. Apabila organisasi tersebut ingin menerapkan aturan yang pas, harus diikuti oleh suatu organisasi. Tidak serta-merta hal ini membuat pemilik organisasi dengan seenaknya sendiri tanpa memperhitungkan apa yang harus dilakukan. Walaupun banyak pertimbangan, akan tetapi pertimbangan tersebut harus benar-benar diputuskan agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tanggung jawab masing-masing jabatan atau pekerjaan.